Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa lagi di channel Don Ditan. Alhamdulillah sekarang saya lagi di kota Kota Tegal ya. Di kota Tegal. Masya Allah, saya barusan tadi makan malam di sebuah rumah makan. Ini ada yang bilang katanya rumah makan vintage katanya. Ya. Saya bilang rumah makan kuno, ya ada bilang rumah makan vintage. Nih yang punya ternyata Ko Alun ya. Ya. Masya Allah. Saya harus kasih salam ke Ko Alunnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Lihat dong jenggotnya. Udah sebentar lagi udah kayak Kwan Kong di sini. Alhamdulillah ternyata Ko Alun ini adalah seorang mantan kafir. Tahun berapa kok masuk Islam? Saya tahun 2000. Tahun 2000? Lah, duluan situ daripada saya tuh. Tahun 2000, berarti udah 25 tahun, Masya Allah ya. 2000. Widih, gara-gara? Ada rasa tidak bisa menerima kepada agama yang saya tinggalkan ya. Oke. Yang saya tinggalkan. Tidak ada rasa rasa kecewa juga. Tidak ada penyelesaian atas masalah saya. Kecewa terhadap ajaran agamanya atau kecewa kepada pengurus Karena agamanya? pada saat itu saya tidak tahu bahwa tentang ajaran, tapi saya akhirnya menuju ke orangnya. Setelah ke orangnya, akhirnya ke ajarannya. Gitu. Oh. Karena di situ pun ada sangkut pautnya. Oke. Nih, sorry nih sebelumnya, aduh saya nanyanya kecepetan berarti ini. Orang mah kenalan dulu ya. Ko Alun ini asli Tegal. Saya asli Tegal. Lahir Tegal. Lahir Tegal. Berarti ini udah Cina, mualaf, ngapak lagi ini berarti ini. Lahir Tegal, apa namanya? Ini berarti usaha keluarga berarti. Ya, masih ada ibu saya ini. Masih ada mamanya. Masih ada ibu saya. Mamanya tadi sempat tanya usia 75 tahun. 75 tahun. Dan sudah muslim juga. Insya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tadi tahu nggak saya manggil mamanya Kolon apa? Encim. Ada yang tahu nggak Encim? Itu panggilan orang Hokian ya? Ya. Nah, boleh cerita dikit nggak? Kolon ini apa dari keluarga apa dulunya? Saya basic dulu Katolik. Oh, basic Katolik. Iya. Terus? Basic Katolik. Sekolah saya juga di Katolik. Di Tegal? Tegal. Oke. Tetapi seiring waktu saya kuliah itu kita banyak ketemu dengan Muslim. Kuliahnya di Tegal? Enggak, saya di Bandung. Oh, Bandung. Ya. Terus? Banyak dengan komunitas Muslim. Saya kumpul bareng segala macam. Ya mungkin dari situ juga bisa ada masuk juga ya. Sekarang sudah nikah lagi? Saya sudah. Sudah. Yang sekarang anaknya berapa? Saya ada 4. 4, wih, ngebut kayaknya nih. Cucu saya 1. Weh, udah punya cucu, weh. Oh, berarti saya salah manggilnya. Berarti saya manggilnya Engkong Alun. Masya Allah. Udah tua. Tahun 2000 Betul. masuk Islam ya. Gara-gara tadi bilang ada masalah, apa masalah? Ya Maksudnya itulah. secara umum? Secara umum. Kalau kita bicara Katolik itu kan ada kata-kata bahwa pernikahan tidak bisa dipisahkan karena perceraian. Ada ayatnya. Itu ada ayatnya. Tetapi setelah itu kita konsul dengan manggilnya apa tuh? Pastor ya. Pastornya. Untuk menemui pastornya pun sulit. Susah. Gitu loh. Oke. Iya kan. Nah, kita mau cari solusi ini bagaimana caranya? Gitu. Ternyata kok kita nggak dapat jawaban yang cukup baik. Akhirnya ya udah. Vakum tuh. Oke. Vakum. Kebetulan juga saya komunitas ini dengan Muslim, ya kan. Akhirnya saya bilang, udahlah ke Masjid Agung dulu deh. Oh gitu. Ya. Langsung ke Masjid Agung? Ya saya diajak. Ya lo belajar dulu lah ininya. Ikut saya masuk dulu, ikut ke masjid. Belum sadar. Belum sadar. Diajak. Ayo, udah. Langsung diajak sholat apa gimana? Diajarin. Oh, diajarin. Diajarin, ya kan. Terus? Soft belakang segala macem. Doanya ini, bacanya ini. Oke. Nah, terus saya syahadat waktu itu ada di Slawi ya. Di mana? Di Slawi. Slawi itu apa? Slawi Kabupaten. Oh, Kabupaten Slawi. Oh, syahadatnya malah di sana, bukan di Tegal. Enggak, ada gurunya situ. Jadi
udah meninggal sih almarhum. Almarhum. Iya. Ya udah almarhum, akhirnya saya diajar lagi sama, nah itu setelah saya syahadat, saya kan punya temen ini yang dari awal dia mau mengajari saya, mendampingi, akhirnya saya masih bisa jalan terus gitu. Alhamdulillah. Oh, ada yang membina berarti ya? Dibilang membina juga enggak ya, karena Membimbing kita temen lah ya. Oke. Kita sahabat bareng gitu. Yang satu udah almarhum, satu masih ada juga kondisinya kurang bagus. Gitu lah. Tapi kita masih berhubungan terus. Kan? Nah dari dia aja itu kita bisa ini. Karena kalau kita mualaf terus kita nggak ada di lingkungan yang pas juga, bubar jalan. Nggak dapat komunitas yang tepat, juga resikonya tinggi. Apalagi kalau yang, sorry ya, mualafnya tuh dia karena menikah dengan seorang wanita muslim. Begitu sudah timbul rasa kecewa, ada masalah keluarga, cerai, say goodbye, itu loh. Ya. Belum Tapi tentu sorry Walun, tadi balik dikit. Ketika mau bercerai dengan apa yang Katolik, susah. Katanya kan harus dapat izin sampai Vatikan ya? Bodoh amat terakhir judulnya. Enggak, tapi prosesnya katanya mau begitu katanya. Saya nggak tahu deh. Pokoknya kan terakhir kan pihak perempuan yang bablas terus. Sampai keluar surat-surat kan tapi keluar ya? Pakai pengacara kan. Oh, jadi yang dari gereja Katoliknya memang akhirnya mengeluarkan surat cerai. Mengeluarkan. Ya memang benar tadi kalau Kolon bilang apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu ada ayatnya. Cuman gimana kalau nggak bisa diterusin kan gitu ya? Betul. Sedangkan kalau kita bicara di hadis, itu kan ada seorang istri yang sudah tidak bisa. Iya, tapi ada step-stepnya. Ya, nggak bisa langsung ada juga. 1, 2, 3 lah. Maksudnya kalau di Islam, cerai itu sesuatu yang dibenci Allah SWT. Tapi diperbolehkan, ya kan? Tapi kan tidak semena-mena. Iya, ada caranya dan segala macam. Terus dari situ baru malah Koalun malah belajar Islam. Berapa tahun belajarnya? Sebentar apa lama? Sebetulnya benernya itu sekitar 2011-12 lah, saya mungkin baru bener kali ya. Loh, 2000-nya? 2000 sampai ke 2011 mungkin dibilang bajingan ya, bajingan. Training gitu? Ya. Ini apa, on the job training maksudnya? Gitu. Cuma terakhir, untungnya saya umroh itu dibiayai sama ibu saya. Masya Allah. Nah ditawarin mau umroh enggak, mau, saya dibiayain. Nah setelah pulang itu saya akhirnya gabung dengan PT lain, PT untuk umroh itu. Nah dari situ saya udah mulai berangkat terus. Berangkat terus? Ya. Jadi tiap tahun? Jadi tiap tahun saya bisa 2 kali gitu. Widih. Jadi udah, it's okay. Widih. Makanya. Berarti udah jadi ini, apa namanya, petugas di sono gitu? Ya apa? Apa mutawif apa tahu? Mutawif itu. Mutawif ya. Jadi sudah ada inilah, ya jalan lah itu. Oh memang usaha keluarga atau gimana? Enggak, bukan usaha keluarga. Habis? Ikut agent lain. Oh ikut agent, kerja di agent itu. Kalau kita bisa membawa ada satu grup kan, otomatis kita yang jadi TL-nya. Dulu kan pakai TL gitu. Tour leader. Tour leader. Kalau sekarang kan sudah nggak ada tour leader. Dari tahun berapa sampai tahun berapa itu? Sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih. Widih. Berarti setahun berangkat 2 kali itu? Semenjak COVID stop. COVID stop. Belum berangkat lagi. Nah ini rencana bulan depan kita berangkat lagi. Loh, kalau udah naik haji? Haji saya belum. Rencana tahun berapa insya Allah? Kalau lihat di ininya sih 30 ya. 2000? 30. Oh duluan situ insya Allah. Saya 2036. Oh. Berarti daftarnya tahun berapa? 2014 bulan 5. Oh 14. Mei. Saya daftarnya 2018 soalnya. Oh. Pas lagi rame-ramenya. Iya. Sebelum COVID juga sebenarnya ya. Ya, alhamdulillah. Berarti kalau mama masuk Islamnya tahun berapa? Itu saya nggak bisa buka. Ya. Papa masih ada? Nggak ada? Papa nggak ada. Papa udah nggak ada? Iya. Nah terus ketika Kolon masuk Islam, waktu itu reaksi keluarga gimana?
Huru-hara Kebetulan atau gimana? kalau di keluarga itu kita agak bebas ya. Jadi kamu merasa percaya di situ, ya silakan. Oke. Ya kan, itu adalah keyakinan kamu. Ya, gitu aja. Adik saya Katolik. Oke. Tapi ini mohon maaf, di tradisi keluarganya Ko Alun ada nggak pandangan atau omongan, lu mau masuk agama apa aja silakan, asal jangan Islam gitu? Ada? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Oke. Bagus berarti. Bebas sih ininya. Masih apa kalau saya bilang kayak apa? Freedom lah. Freedom, wede. Terserah lu gitu ya? Iya. Oke. Papa juga waktu itu membebaskan aja? Bebas aja. Papa nggak ada tahun berapa? 2011 Papa. Oh 11. Iya. Nah, berarti waktu Ko Alun masuk Islam pun juga nggak ada masalah dengan keluarga ya? Nggak ada sih. Nggak ada. Oke. Terus, apa namanya, pembelajarannya tadi dari 2000 sampai 2011 baru bener-bener belajar Islamnya? Ke berikutnya ke sini kan kita ikut kajian. Terus kalau online kayak saya, Ustaz Khalid, itu saya Ustaz Khalid, Masya Allah. Terus Nusul Fikri. Oke, Alhamdulillah. Kita sering ini. Kalau pas saya ke Jakarta ya ikut. Datang. Ya. Kalau ngeliat jenggotnya sih harusnya sekarang udah jadi imam nih di masjid nih. Soalnya tadi dandanan ke masjidnya udah kayak imam banget tadi. Masya Allah. Nah, Ko Alun ketika masuk Islam, apa yang Ko Alun lihat bukan dari orangnya, tapi maksud saya dari ajarannya? Sebetulnya kalau bicara ajaran itu kita udah paling benar ya. Islam? Iya. Buat Ko Alun? Iya. Saya malah nggak setuju kok. Nggak setujunya Nggak kenapa? setuju saya. Islam buat orang Islam nih, Islam bukan yang paling benar. Islam itu yang benar, yang lain salah. Iya. Kita yang Setuju paling benar. Iya. Bukan yang paling benar, yang benar buat kita, kita. Islam yang benar, yang lain salah. Iya. Setuju? Setuju. Nah itu yang benar. Jangan bilang yang paling benar. Kalau bilang paling benar berarti nanti ada yang lain yang benar. Kan gitu. Nah, agama lain juga berhak ngomong yang sama. Agama lain juga berhak ngomong agama mereka yang benar, yang lain salah. Tapi kan kita nggak harus berantem gitu. Ya. Nah itu maksudnya. Tinggal nanti di mana kamu bisa ketemu hidayahnya. Ya. Nah itu baru kamu akan. Ya. Itu aja. Betul. Nah, tapi maksud saya ketika Ko Alun baru masuk Islam, paling tidak ketika sudah mulai menyerap ajaran Islamnya, sampai termasuk ke urusan tadi yang pernah Ko Alun alamin yang perceraian. Gimana? Apakah Islam itu agama yang sudah punya aturan yang komplit atau gimana? Kalau bicara aturan sih lengkap sekali. Komplit ya? Komplit banget ya. Benar. Semua ada kok. Dari orang itu lahir, dalilnya juga ada. dari manusia lahir sampai manusia itu mati. Dari orang bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya. Itu yang. Jadi kalau kita bicara tinggal menunggu hidayahnya kamu kapan dapat, itu aja. Setelah kamu dapat hidayah itu mungkin kamu akan bisa berubah. Ya. Kalau kita bicara ini di luar ini ya, kalau kayak mualaf, kalau misalnya kamu hidayahnya juga belum terlalu ini, pendampingan itu perlu. Penting sekali. Kalau nggak didampingi bisa bubar jalan. Betul. Bisa balik lagi gitu. Ya. Nah, jadi maksud saya tadi dengar Ko Alun belajar Islamnya gitu, dengan Islam yang kelihatannya ruwet, banyak aturan gitu. Buat Ko Alun yang dulunya di Katolik, yang ibadahnya seminggu sekali, jadi sholatnya 5 kali sehari itu gimana waktu itu? Sebetulnya nggak ruwet ya. Nggak ruwet. Justru ini persiapan kita sudah. Nunggu mati gitu? Iya. Kita nggak tahu loh kapan kita mati. Loh, ya, kita udah calon mayit semua. Cuma nunggu giliran aja. Kayak subuh. Ya kan? Subuh kita sudah sholat subuh. Kita persiapan dari subuh sampai duhur. Duhur kita sholat lagi. Kita nggak pernah tahu tuh nanti kita matinya di sela-sela yang mana tuh ya. Kalau kita sudah berjalan ini rutin, itu ringan lah. Ringan ya, tuh. Tidak ada kesulitan. Ini buat yang berat badan segini bilang ringan loh ya. Jadi kalau yang berat badannya setengahnya atau sepertiganya jangan sampai bilang berat ya berarti ya. Ini mana body katanya nih. Diniatin. Yang penting niat, betul. Yang penting niat ya. Masya Allah.
Nah, Kan sekarang banyak lah, kalau kita nggak bisa bangun subuh, alarm kan ada. iya, sekarang udah canggih-canggih. Kalau nggak ada alarm kan bisa titip pesan sama ini hansip yang keliling ya, Betul. kentongin. Jadi harus ada inilah, jangan mencari alasan. Ya, betul. Ikutin aja. Kalau sudah diikutin, kita bisa berjalan. Nanti nikmat kok. Ketika tadi Kolon bilang sudah biasa jadi enteng, itu rasanya emang jadi ringan ya. Ya, karena kan kita melakukannya sudah rutinitas. Nah, jadi ketika Ko Alun sudah bisa mengikuti ritme, itu Ko Alun masih merasakan itu sebagai kewajiban apa kebutuhan? Itu kebutuhan kita, Kebutuhan. bukan Gitu, kewajiban. Betul. Kebutuhan. Betul. Nah, itu loh. Jadi diwajibkan, tapi ketika kita menjalankan dengan ikhlas, Itu sudah suatu kebutuhan. jadi kebutuhan ya. Masya Allah. Jadi bukan kewajiban. Itu kebutuhan kita. Keren. Imam kita keren. Belum sampai ke sana lah. Loh enggak, ini kan gini ya, ini mohon maaf ya Ko ya. Sebagai orang kalangan etnis Tionghoa Ya. di Indonesia, walaupun kita hidup di dalam lingkungan yang mayoritas Islam, tapi kan kalangan Tionghoa ini terkenal dengan adat istiadatnya sendiri. Ya. Sangat menjaga adat istiadat Tionghoa kan, Iya. gitu kan maksudnya kan. Jadi tidak mudah gitu ya, tidak mudah bisa berpindah kebiasaan yang tadinya Ya. sembahyang mungkin cuma setahun sekali depan apa gitu kan, menjadi tiap 5 kali dalam sehari, subuh lagi matahari belum nol. Kalau bicara Itu kalau- awal memang berat. Berat ya. Tapi kalau sudah jadi ritme kehidupan, itu sudah ringan. Nggak berat lah itu. Nah, untuk masuk ke ritmenya itu kadang-kadang yang perlu adaptasi gitu. Niat ya. Niat, iya maksudnya niat terus Harus adaptasinya niat. ya. Iya. Kalau diadaptasi tapi nggak ada keniatan juga, Iya, nggak berhasil. harus ada niat juga. Niat akhirnya kemauan semuanya jadi satu. Nah itu baru bisa jalan. Jadi waktu Kolon mulai melakukan syariat Islam, tadi berapa? Tahun 2011? Enggak, tahun 2000 saya. Iya, udah 2000, katanya baru belajarnya malah 2011. Ya, belajar seriusnya itu. Oh, belajar seriusnya. Belajar seriusnya 2011, terus baru Kolon merasakan baru nikmatnya iman Islam Ya. gitu ya. Oke. Itu dulu belajarnya private apa tadi? Sama temen ini ya, Teman itu aja? Masya Allah. 2 orang itu. Mereka yang iniin terus. Wah, itu berarti amal jariahnya banyak itu. Tiap hari dia sholat 5 kali, tiap hari aja tuh. Iya. Pahalanya ngalir ke temennya tuh. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih sama dia gitu. Alhamdulillah ya. Jadi dia adalah jalan buat saya, ngajarin saya, gitu kan. Karena kalau tanpa dia juga mungkin juga nggak seperti ini. Nah, saya sekarang mau nanya nih sama Kolon nih. Di Tegal ini ada nggak komunitas atau mualaf center gitu? Mualaf Center, saya sendiri pribadi nggak pernah dengar ya. Nggak pernah dengar? Oke. Tapi kalau bicara PT, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Ya. dulu Ada. pernah ada, tapi waktu Ustadz Subur Hidayatullah. Tapi setelah beliau meninggal, kayaknya langsung bubar jalan ya. Oh, PT-nya bubar. Nah, PT-nya, Kenapa nggak digantiin? PT-nya masih, cuma ketuanya sudah nggak ada, mungkin Oh, gitu loh. Cuma, kenapa nggak digantiin sama Kolon? saya terus terang aja nggak berorganisasi. Oke. Taunya duit gitu Ya ya? enggak sih. Apa untuk organisasi nggak terlalu. Oke. Jadi di Tegal ini nggak ada kayak semacam mualaf centernya gitu, nggak ada? Saya sendiri pribadi enggak. Tapi tadi saya dengar dari Pak Samsudin, Iya, bahwa ternyata di Tegal ini ada mualaf center yang dikelola oleh Muhammadiyah. Kementerian Agama. Kemenak tadi ya? Ya, Kemenak ya? Iya, Kemenak tuh. Ada Kemenak. Tapi saya enggak. Gabung lah. Mungkin saya yang kurang keluar atau jadi saya Ya. nggak tahu informasi itu. Tiap hari nongkrong di restoran sih masalahnya. Jadi nggak tahu. Mungkin boleh nanti Kolon gabung supaya Kolon juga bisa menguatkan iman mereka. Ya, siapa tahu kan.
Kalau ngeliat orang jenggot panjang, wah ini pasti udah beda gitu ceritanya gitu. Besok kan insya Allah kan rencananya ada beberapa mualaf itu kan. Iya. Insya Allah. Bisa bergabung lah. Insya Allah. Bantu mereka juga, siapa tahu butuh bantuan apalah. Itu ya. Karena nggak semua mualaf kan seperti Ko Alun nih. Dan tidak semua keluarga mualaf seperti keluarganya Ko Alun. Keluarga saya juga dulu freedom, boleh. Tapi tidak semuanya kan begitu. Ya. Ada aja yang nggak boleh. Banyak juga kalangan Tionghoa yang bilang, lo mau masuk agama apa aja boleh, asal jangan Islam. Ya. Ada yang begitu. Jadi ketika Doktrinnya kan dulu seperti itu ya. Doktrinnya seperti itu. Jadi ketika ada yang masuk Islam, jadi masalah besar gitu. Siapa tahu Ko Alun nanti bisa bantu apa saran, masukan atau bagaimana gitu loh. Insya Allah. Karena kadang-kadang mualaf juga butuh mediator antara mualaf dan keluarganya. Kalau sudah bicara antara dia dan keluarga, itu sebenarnya kita cukup sulit ya. Memang, tapi kita hanya bisa bicara kepada mualaf. Si mualaf ya. Itu. Apa yang harus kamu lakukan seperti itu, ya kan? Karena lambat laun pun pasti keluarga akan menerima. Lambat laun. Ya, ada yang setahun, ada yang 10 tahun. Betul. Jadi semua itu butuh waktu. Iya. Tidak bisa instan itu enggak. Semua butuh waktu. Mungkin case by case ya. Ya. Tapi ada juga yang sampai harus ada penengah atau mediator. Kalau harus ada penengah, misalnya dia belum berkeluarga, ya mau ndak mau, semampu dia masih menghormati orang tuanya. Iya, nggak maksud saya. Aja. Maksud saya mediator itu hanya menyampaikan yang mungkin tidak bisa disampaikan oleh sang mualaf. Cuman itu aja. Tapi secara wewenang atau otoritas dia tidak ada hak untuk ikut campur sebenarnya. Ya. Gitu. Tapi kalau sudah berurusan sama hukum, baru itu berbeda cerita. Ya. Tapi selama belum ada kena dengan masalah hukum, ranah hukum, oke lah. Iya, betul. Kita masih bisa. Atau kalau mereka mau konsultasi, ini bagaimana, it's okay. Ya kan? Lagi kan banyak kan kayak badan-badan mualaf itu kan banyak. Nah, silakan masuk yang mana yang kira-kira menurut kamu misalnya si A, kamu bisa cocok di situ, ya silakan di situ ininya, ya kan? Kalau sudah bisa kumpul di tempat yang benar kan, paling nggak selamat duluan gitu loh, ya kan? Daripada kamu salah tempat. Komunitas itu memang sangat penting, komunitas. Apalagi orang-orang sekitarnya itu bisa merubah, bisa merubah bentukannya dia. Jadi kan sebenarnya umat Islam sendiri yang dari keluarga Islam, ketika ada mereka menerima orang-orang yang baru masuk Islam, umat Islamnya ini kan juga punya peran yang penting juga nih. Bagaimana mereka menerima dan juga bisa membina para muslim-muslim yang baru nih. Gitu. Tapi kan kalau di sini Cindo ya, terutama Cindo. Cindo mualaf. Cindo apa Cigal? Cina Tegal. Kita mualaf gitu ya. Kita masuk ke masjid. Mulai dari start masuk pun itu sudah jadi kayak barang antik. Diliatin gitu. Diliatin, ya kan. Pantesan biar jangkut panjang. Ya kan. Begitu masuk ke dalam diliatin lagi kan gitu. Ya kan. Mungkin nanti setelah hari ketiga baru ada komunikasi. Kamu siapa? Tinggalnya di mana? Gitu loh. Kalau pada saat pertama kali sih mungkin tidak ada komunikasi. Betul. Tapi kan dilihat gitu. Cuma kan dilihat itu jadi kesannya, gue kayak barang antik ya gitu loh. Betul. Itu. Nah, nanti rata-rata mereka ini siapa lagi sipit gitu, kok bisa masuk sini? Gitu. Tapi inilah. Tapi insya Allah kan gini ya. Kita umat Islam kan tahu bahwa di dalam Islam kan tidak ada rasis. Betul. Siapapun yang masuk masjid untuk beribadah ya udah itu saudara seiman kita. Gitu. Kan itu harusnya. Nah, ya tinggal kita bagaimana membawa diri lah gitu ya. Pengalaman Ko Alun ada yang unik atau bagaimana gitu selama menjadi Muslim gitu dalam urusan keagamaan gitu? Atau ada pengalaman spiritual gimana? Saya umroh yang pertama kali. Saya pulang 2 minggu, saya dikasih lihat saya akan kembali lagi. Dikasih lihat maksudnya dalam mimpi? Dalam mimpi saya, cuma mimpi ini kan bisa kita bilang bunga tidur aja ya. Tetapi nyatanya saya
memang betul Bolak-balik. lagi bolak-balik, Ya. alhamdulillah ya kan. Dan itu ternyata betul. Dan ada satu lagi, kita itu dicoba sama Gusti Allah kasih masalah. Itu jangan sampai kita putus asa. Terus saja. Pada saatnya nanti pasti akan dikasih jawaban. Iya. Ya kan, dikasih jalan keluar. Itu saya juga ada alamin. Alhamdulillah. Jadi yakinlah, jangan berputus asa. Sebagai mualaf, Ya. ketika pertama kali umroh, Ya. ngelihat Ka'bah gitu, Wah, norak nggak? gimana ya? Atau nangis? Ada nggak rasa nangis sih, nggak, cuma ada rasa, oh, saya terima kasih, saya udah bisa sampai ke sini. Gitu. Alhamdulillah. Itu akhirnya saya, ya kita ke sana itu kan ngecas gitu. Ngecas baterai ya? Ngecas baterai kita, baterai kehidupan, keimanan kita gitu. Iya, loh. iya, iya. Ya kan seperti sekarang ini saya udah cukup lama belum berangkat lagi, ya kan. Dari COVID ya berarti? Dari COVID. Oh. Dari 2020. 22. Kita udah berhenti loh. Oh iya 20 mulai COVID kan? Ya. Maret 2020 COVID ya. Ini baru tahun ini mau berangkat lagi. Belum berangkat lagi? Oke. Tahun ini mau berangkat lagi? Tahun ini berangkat lagi. Insya Allah ya. Itu berarti Kolon posisinya masih kerja di agen itu apa udah yang punya sekarang? Enggak, ini saya masih gabung-gabung dengan teman-teman. Oh, kolaborasi. Iya. Iyalah mudah-mudahan lancar lah itu ya. Nah, dulu waktu pertama ngelihat Ka'bah gitu, alhamdulillah gitu ya, aku bisa. Ya. Pernah nyangka nggak dulu gitu? Ya nggak nyangka ya. Nggak nyangka. Sebagai orang yang istilahnya bertumbuh besar Ya, sebagai Katolik, udah pernah ke Vatikan? saya nggak. Belum pernah? Nggak. Sebagai orang yang tumbuh besar di Katolik, nggak pernah ke Vatikan, malah ke Ka'bah. Ya. Nggak pernah nyangka? Hah? Bolak-balik lagi. Bolak-balik lagi? Masya Allah. Ya. Orang yang mau umroh kadang-kadang harus ngumpulin duit aja belum tentu setahun sekali berangkat. Ya. Ini malah bolak-balik nih ya. Ya, Alhamdulillah ya. ini rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Berarti itu diizinkan ya? Ya, Wih, masih diizinkan. Jadi mulai dari tahun berapa itu berangkat umrohnya? Saya 2014. Dari 14? Ya. Waduh, gua baru masuk Islam itu. 2014 terus pulang, start lagi, berangkat lagi, Wih, terus sampai ini Wih, udah jalan terus saja. Terakhir Keren, kena COVID, berhenti, stop. Udah. Yang saya penasaran sebenarnya mama nih. Cuman tadi kayaknya kok ada yang nggak mau diceritain. Tapi saya senang sekali. Tapi alhamdulillah ya. Kalau saya kan dulu kan mama saya meninggalnya bukan dalam keadaan Islam. Jadi saya punya kesedihan sendiri lah. Tidak bisa mendoakan beliau ya. Ketika beliau sudah meninggal gitu maksudnya. Ini mamanya masih hidup, sudah satu iman, Masya Allah. Senang banget ini dia, Masya Allah. Ya akan lebih mudah lah buat saya. Ya. Itu aja. Oke. Alhamdulillah, mamanya keren banget ya. 75, wede. Berapa saudara sih, Kolon? Saya bertiga. Nomor? Saya nomor 1. Oh, nomor 1. Tadi yang layanin itu nomor 2. 3. Oh, nomor 3. Nomor 2? Nomor 2 Jakarta. Laki-laki. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong ya. Ini Kolon kan yang punya restoran Rumah Makan Sari Baru. Kenapa mie ayam Jakarta? Ya dulu kan khasnya itu mie ayam Jakarta. Oh gitu. Pernah makan bakmi Gajah Mada? Pernah. Ini? Mie ayamnya saya dengan dia sama. Mirip. Yang beda cuma rezekinya aja. Oh, kayak uang jajannya yang beda ya? Ya, dia ada di Jakarta, saya main di Tegal. Oke. Ini udah dari tahun berapa nih kok berarti? 72. 72 dia baru lahir. Dan ini memang berarti restoran yang udah melewati puluhan tahun nggak? Iya. Masya Allah, berarti udah 53. Iya 53 tahun, 53 tahun ya, wis. Bayangin, buka usaha restoran 53 tahun. Posisi sekarang ini kan posisi bertahan. Oh, bertahan. Nah, karena situasi ekonomi seperti sekarang ini kan udah ya. ini bertahan. Nah, ini buat bertahan ini gimana mempertahankan cita rasa makanan ini supaya tetap kita masih datengin. tetap cita rasa masih sama tetap. Kita beruntungnya kita punya pelanggan itu militan. cukup baik ya. Militan.
Militer. Yang datang ibunya, dia bawa anak-anaknya. Oke. Anak-anaknya sekarang udah di luar kota, tapi ke sini kalau Oke. datang masih mau makan di sini. Kangen gitu ya? Oke. Jadi masih ada berkelanjutan. Guys, halal ya guys ya, halal ya. Jadi buat warga Tegal, sing omahe nang Tegal, nek mangan nang rumah makan Sari Baru. Aku mau mangan jajal, rasanya apa ngerti ra? Hauce, ngerti hauce ra? Oh enak, alhamdulillah ya. Jadi buat warga Tegal dan sekitarnya yang mau cobain masakan rumah makan Sari Baru, silakan jangan sungkan-sungkan datang ke sini. Buat yang baru pertama kali makan sini nggak ada diskon. Kita tidak pernah main diskon. Mainnya voucher, mana voucher? Aduh, kerennya. Jadi tadi ketika saya baru masuk, saya jadi ingat ketika dulu waktu masih kecil sering keluar kota diajak papa. Ya begini-begini lah model restoran zaman dulu gitu ya. Ya. Restoran zaman dulu. Ini apa namanya? Masakan spesialnya di sini apa? Mie. Mie ya? Nah, karena saya buat sendiri, bikin sendiri. Oh, mie-nya bikin sendiri. Produksi sendiri. Oke. Nah, terus yang masak-masak ini Ada tukang masak. Tukang Dulu masak. saya juga tukang masak. Oh, berarti ini yang apa namanya? Yang melestarikan bumbunya berarti ya? Ya, masih Walon ya? selama saya masih ada mungkin masih bisa lanjut ya. Oke, oh itu ada tulisannya tuh sejak tahun 1972 tuh. Buset. Jalan ini AR tuh apa? AR Hakim, Arif AR. Rahman Hakim. Oh, Arif Rahman Hakim. Iya. Nomor 66 ya tuh alamatnya ya. Jalan Arif Rahman Hakim nomor 66 Kota Tegal. Orang ngapak, orang kepenak nang kene ngomongnya gitu. Iya, Pak ya? Benar ya, Pak ya? Kok perlu tepuk tangan? Orang ngapak, orang kepenak. Nah, kan? harus ada logatnya, Pak ya? Kalau nggak ada logatnya nggak enak. Tapi yang bilang Cina ngapak mana lucu banget. Sih bisa ngapak ora? Ya bisa mau. Ya, gimana Kutu. ya? Lebih banyak bahasa Indonesia sih kalau Oh, saya. mungkin dulu lama di Bandung nih. Ya. Jadi kadang apa? Ya kita saya bisa ngikutin. Oh bisa. Bisa ngikutin. Ngomong geli gitu. Ya enggak juga sih. Kirain geli. Ya bisa ngikutin lah. Oke. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya di akhir podcast kita, Ya. saya mau minta tolong Ko Alun kasih pesan buat saudara-saudara seiman kita yang muslim. Kasih Oke. pesan apa? Bukan pesan mie ayam, bukan? Ya. Maksudnya? Untuk saudara seiman kita yang mualaf harus yakin dan jangan terlalu mikirin omongan orang gitu loh. Ini jalan pilihan kamu sendiri gitu. Jalani Ya. gitu loh. Adapun gangguan segala macam udah kita tetap terus berjalan dan yakin bahwa di ujung jalan itu pasti akan ada jawaban. Jawaban yang terbaik untuk kehidupan kita. Gitu. Jangan sampai di tengah-tengah tahu-tahu aduh patah semangat. Ya kan? Itu dihilangkan, tetapi tetap yakin jalan terus. Siap. Semua manusia pasti punya masalah. Ya. Tidak mungkin tidak ada masalah. Tetap semangat aja. Pesan-pesan buat yang belum muslim. Waduh. Keder ya, Saya bingung kalau Keder. saya bingung kalau itu. Loh, siapa tahu Ko Alun bisa apa namanya memberikan pesan tentang Islam yang mungkin bisa diikuti oleh yang belum muslim. Ini bicara tentang keyakinan ya. Dan dalam keyakinan ini Al-Qur'an itu sudah yang paling benar. Paling benar lagi dia. Ya kan? Yang paling benar. Oh, yang paling benar ya. Semua sudah dijelaskan di dalamnya. Ya. Ya kan? Tinggal kita tidak bisa memaksa gitu. Jika mendapat hidayah, syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau tidak sampai meninggal tidak mendapat hidayah, ya itu memang sudah garisnya. Resiko. Oke. Ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi ada bahasa asing tapi dengan logat lokal gitu Pak. Tahu nggak Pak? Kamsia ya. Gitu. Kamsia. Paham Terima kamsia? kasih. Kamsia itu sukron, ya sukron dalam bahasa Arabnya. Ya. Kamsia itu bahasa Hokian ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Walun ya. Mudah-mudahan usahanya tetap sukses, walaupun katanya sedang bertahan ya. Tapi mudah-mudahan tetap sukses, bisa melayani tamu-tamunya dengan baik.
dan yang penting halal gitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas perhatiannya para pemirsa. Mudah-mudahan kita semuanya nih di sini semuanya istiqomah dan husnul khotimah ya. Itu aja yang penting buat kita. Cita-cita kan kita masih tinggi-tinggi ya. Cita-cita mah cukup husnul khotimah gitu. Masya Allah, alhamdulillah ya. Baik, barakallahu fikum. Kita pamit undur diri. Jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.